Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, keluarga-keluarga Katolik di mana saja pun berada. Kita berjumpa kembali dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Renungan hari ini Kamis 4 Maret 2021 dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam awal renungan ini saya menyampaikan kata-kata dari Allah sendiri dengan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Lazarus berada di surga bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya,
tetapi karena dia mengandalkan diri dan kekayaannya selama masa hidupnya. Dia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Bacaan Injil hari ini mengisahkan persiapan hati orang kaya dan Lazarus dalam menghadapi kematian, yaitu pada waktu hidup, bukan sesudah kematian itu datang. Pada waktu hidup orang kaya, dalam bacaan Injil hari ini tidak disebutkan namanya siapa itu orang kaya, di mana dia hidup mewah dan bersenang-senang, sedang Lazarus hidup miskin dan menderita. Tetapi sesudah meninggal, Lazarus mendapat hidup yang abadi, hidup yang senang. Lazarus hidup senang bukan pula karena ia miskin. Banyak juga orang miskin yang menderita di alam maut. Bapak Ibu saudara-saudara, intinya dan permasalahannya adalah orang kaya itu tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esoknya, sedangkan Lazarus mempersiapkannya. Walaupun Lazarus miskin dan menderita, tetapi Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan kepada Allah. Kisah itu juga mengajarkan kepada kita bahwa melakukan yang baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah waktu kita masih hidup dan bukan sesudah kita mati. Orang kaya itu bisa melakukan hal yang baik semasa hidupnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia memiliki harta yang melimpah untuk dipakai memuliakan Allah, tetapi ia melupakannya. Ia mempunyai kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan berkekurangan, tetapi tidak menggunakan kesempatan itu. Ia hanya hidup bersenang-senang dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Hatinya tidak bergerak ketika melihat Lazarus miskin mengambil remah-remah makanan di bawah kolong mejanya. Tanpa sadar kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan kita membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah. Kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Allah. Banyak orang terseret korupsi dan kejahatan lainnya dan melupakan penciptanya Allah sendiri. Di zaman kita ini, pada zaman sulit-sulit sekarang ini, ada banyak Lazarus. Ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli semasa hidupnya. Kita diajak untuk berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama.
bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli dan bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus di sekeliling kita yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah pada masa Prapaskah ini kita peduli dan tetap peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan-lahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahapan panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup meninabobokkan kita dalam rasa mapan sesaat. Dan jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbenah diri. Sewaktu masih hidup, selayaknya lah kita melakukan perubahan, pertobatan, dan mari kita menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Jangan kita menunda-nunda. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam masa Prapaskah ini, sebagai wujud daripada pertobatan kita, mari kita memandang, melihat, memperhatikan di sekitar kita Lazarus yang sangat membutuhkan perhatian, pertolongan, dan bantuan. Semoga kita terpanggil dan dapat melaksanakan pertolongan, perhatian kepada saudara-saudara kita, agar buah-buah dari pertobatan kita nyata di tengah-tengah umat. Semoga kita dimampukan Tuhan. Amin.